Setelah sebelumnya kita membahas mengenai evolusi komputer, lalu kita membahas mengenai sistem interkoneksi melalui bus, arsitektur, kita sampai ke bagian berikutnya mengenai memori. Kita akan membahas memori, nanti ada dua, internal memori dan juga external memori. Nah, sekarang kita coba dulu kenal dengan internal memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat di mana program-program dan data-data untuk disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Walaupun kata storage sering digunakan untuk menunjuk kepada penyimpanan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis, maka prosesor tidak akan bekerja dengan baik tentunya, karena ketika prosesor memproses, dia melakukan atau mengambil data dari memori. Data diambil dari memori, kemudian diproses, setelah diproses disimpan kembali ke memori. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi, unjuk kerja, serta harga. Nah, ini kita lihat tadi ada dua jenis memori internal dan memori eksternal. Kalau memori internal, ini memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal seperti register, cache memory gitu ya. Lalu juga ada memori eksternal yang kita kenal seperti disket, hard disk, kemudian nanti ada flash disk seperti yang lainnya yang posisinya berada di luar dari si prosesor itu sendiri ya, atau di luar dari si motherboard itu sendiri. Elemen dasar memori adalah sebenarnya disebut sebagai sel memori. Walaupun digunakan ya sejumlah teknologi elektronik, nah seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sel memori memiliki dua keadaan, stabil ataupun juga semi stabil, yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 dan 0. Seperti kita ketahui bahwa komputer hanya mengenal 1 dan 0, gitu ya. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis ya, dan juga kemampuan untuk dibaca. Oke, lalu operasi sel memori. Umumnya, sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select, nah ini ada 3, terminal select, kemudian terminal penulisan gitu ya, lalu kemudian untuk pembacaan. Terminal select memilih operasi yang akan ditulis ataupun juga akan dibaca. Nah, select. Jadi dia berfungsi apakah nanti data ini akan ditulis atau data ini akan dibaca. Lalu untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik untuk men-set keadaan operasi selnya, sel memorinya dalam keadaan 1 atau juga 0. Lalu kalau pembacaan, maka dia dikaitkan sebagai output setelah ia diproses gitu ya. Jadi ini kalau Anda lihat gambarnya ada select gitu ya, kemudian ada control ya. Ini adalah pada saat dia penulisan, ada cell, kemudian data masuk, kemudian ditulis. Nah, ini pada saat dia men-read gitu ya, select berfungsi bahwa ini adalah untuk dibaca, kontrol kemudian memproses gitu ya, kemudian menghasilkan sinyal-sinyal listrik sebagai output bacaannya tadi ya. Lalu karakteristik sistem memori. Nah, ini kalau kita lihat karakteristik sistem memori ada berdasarkan lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, karakter fisik. Kita akan coba lihat beberapa karakteristik pada sistem memori. Pertama pada lokasi, ini ada register, memori internal, ada memori eksternal. Ini ya letak dari si memori ya, lokasi gitu ya.
Kalau dia register, ia berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor, namun pengaksesannya langsung oleh prosesor. Memori ini disebut sebagai memori utama atau juga cache memori. Lalu ada memori eksternal yang diakses melalui piranti I/O ya, atau modul I/O. Memori ini dapat berupa disk ataupun juga hard disk atau pita disk gitu ya. Nah, gambar yang ada di sini ini menunjukkan gambar dari register. Di mana letak dari register itu berada di dalam prosesor. Ini kalau kita lihat satu keutuhannya adalah prosesor, maka di dalam prosesor itu ada yang namanya register. Nah, itulah tadi memori yang ia diakses langsung oleh si prosesor. Karakteristik berikutnya kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte gitu ya. 1 byte sama dengan 8 bit atau dikenal istilahnya word. Panjang word umumnya 8, 16 dan 32. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya dibandingkan memori internal pasti. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Nanti kita akan lihat kaitan antara kapasitas dan juga kecepatan akses. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word. Gitu ya. Tapi dimungkinkan juga tidak sama. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer ada word, ada addressable units, ada unit of transfer. Kalau word ini merupakan satuan alami organisasi memori. Biasanya kalau kita mau mengambil data tersebut letaknya pada address, pada word kayak gitu. Ya. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan atau panjang instruksi. Lalu kalau addressable unit, ini pada sejumlah sistem addressable unit mirip seperti word, ya. Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A ataupun panjang A pada suatu address ya dan jumlah n pada addressable unit ya hampir mirip-mirip 2A plus 2A sama dengan n gitu lah ya. Kalau unit of transfer, nah ini adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Jadi ada berapa sih banyak yang harus dituliskan kayak gitu ya mengenai jumlahnya. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut sebagai blok. Nah ini yang biasanya kalau kita menyimpan suatu data pada sebuah hard disk, maka ia disimpan dalam sebuah blok. Nah nanti kita akan bahas itu di eksternal memory. Kalau karakteristik berikutnya adalah metode akses. Nah ini ada sequential, ada direct access, ada random access, ada asosiatif. Kalau sequential ini memori yang diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik, sequential, berurutan dia. Ya. Lalu ada direct access. Nah ini sama seperti sequential access, ya. Terdapat juga share, read, write dan pola seperti itu. Ya. Lalu ada random access, di mana setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Lalu ada associative access. Nah ini merupakan jenis random access yang memungkinkan perbandingan lokasi bit yang diinginkan untuk sebagai pencocokan datanya lah. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori tersebut. Ya. Contohnya adalah cache memory. Ya. Nanti kita akan bahas cache memory di akhir. Lalu terakhir ada unjuk kerja. Unjuk kerja itu nanti ada access time, ada memory cycle time, ada transfer rate. Kalau access time, bagi random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Sedangkan untuk memory non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca dan tulis pada lokasi tertentu. Nah ini yang letaknya berbeda. Kalau RAM nanti kita akan lihat dia sebagai bentuk perangkat terpisah dibandingkan dengan motherboard gitu ya.
maka ia di access time itu bagi dia adalah operasi baca dan tulis. Tapi kalau yang berhubungan dengan non-random access yang biasanya tertanam di motherboard atau prosesor, nah ini baca tulis pada lokasi tertentu. Tadi seperti yang disebutkan pada address memori tertentu, nah seperti itu. Lalu ada memory cycle time, nah ini konsep yang digunakan pada random access memory dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan ya transient agar hilang dari saluran sinyal. Lalu ada transfer rate, ini ada kecepatan data transfer pasti. Lalu ada tipe fisik, jenis tipe fisik memori yang digunakan saat ini adalah semikonduktor dengan teknologi FLSI, gitu ya. Apa itu FLSI? Nah, perlu kita lihat dulu kepanjangan dari FLSI. Apa ya kepanjangannya? Nah, ini adalah hampir bentuk-bentuk sistem memori saat ini ya, tipe fisiknya. Ada yang bentuk yang seperti kecil seperti ini. Nah, ini nanti biasanya ditanam pada cache memory gitu ya, bentuk-bentuk cache memory. Atau ada yang bentuknya seperti ini, kepingan gitu ya. Ini nanti adalah random access memory gitu ya. Lalu karakter tipe fisik. Karakter sistem memori biasanya karakter fisiknya tadi. Berdasarkan karakter fisik, media penyimpanan dibedakan menjadi volatil dan juga non-volatil. Kalau volatil memori, informasinya akan hilang apabila daya listrik dimatikan. Nah, ini contohnya pada ROM, read only memory, ya, atau pada memori apapun yang berfungsi mengakses, yang aksesnya langsungnya adalah ke prosesor. Nah, kalau komputernya nyala aja ya kemudian bisa ditulis atau bisa dipanggil isinya. Lalu kalau yang non volatil ini dia tidak akan hilang walaupun daya listriknya hilang. Nah, ini biasanya tipe-tipenya seperti hard disk atau flash disk. Nah, kayak gitu, dimana kalau kita sudah meletakkan data di sana walaupun komputer kita mati, kita hidupkan kembali dia masih ada, ya. Memori permukaan magnetik adalah contoh dari non-volatile memory. Makanya jadi contohnya adalah hard disk. Karena hard disk itu kan disimpan datanya dalam bentuk magnetik. Ya. Sedangkan yang semikonduktor, nah dia tipenya ada yang dua volatil ataupun juga non-volatil. Karena kalau yang semikonduktor nanti ada SSD yang mewakili non-volatilnya. Ya. Itu kan solid state disk, dia nggak pakai piringan atau pita. Ya. Kalau yang volatilnya nanti ada RAM. Ya, ada ROM. Keandalan memori. Untuk memperoleh keandalan sistem ada 3 pertanyaan yang dapat diajukan. Berapa banyak, berapa cepat, berapa mahal. Nah, ini coba kita lihat hubungannya. Semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga bitnya. Semakin besar kapasitas, maka semakin besar juga waktu dalam mengaksesnya. Nah, itulah hubungannya. Ya. Jadi ini hubungannya akan seperti ini. Dilema ya bagi para perancang atau yang penemu gitu ya, inventor gitu ya, dan menerapkan teknologi untuk kapasitas memori yang besar karena harga bit per bitnya murah, namun hal ini dibatasi dengan teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Jadi tadi kalau kita menambah kapasitasnya, oh ternyata waktu aksesnya menjadi lebih lama. Nah, kalau lebih lama ketika dia dibutuhkan oleh si prosesor, maka tentu akan terjadi delay seperti itu. Ya. Semakin lambat memori, maka keperluan prosesor untuk mengaksesnya semakin sedikit. Secara keseluruhan, sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan memori besar harus terpenuhi. Ya. Ini kalau kita lihat, ada tipe memorinya cache memory, ada memori utama, ada disk magnetik, ada disk optik, ada pita magnetik. Yang paling kapasitasnya paling kecil 128.512 KB gitu ya.
dia waktu aksesnya cepat 10 nanosecond. Makanya cache memori dan memori utama ini langsung berkaitan dengan si prosesor. Lalu biasanya nanti dibantu sama RAM gitu ya. Nah itu RAM. Baru kemudian ada yang penyimpanan lain. Ada hard disk, ada CD-ROM, ada pita magnetik, ada SSD gitu ya. Nah, cuman aksesnya akan jauh lebih lama ya. Tapi kapasitasnya akan semakin lebih besar. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut sebagai bit. Suatu bit dapat berisikan angka 0 ataupun 1, hanya ada 2. Memori juga dinyatakan dalam byte, di mana 1 byte-nya adalah sama dengan 8 KB gitu ya. Sepanjangnya 1024, lalu ada megabyte, MB ya. Ini ada beberapa jenis random access memory ya, ada RAM, ada ROM, ada PROM, ada EEPROM, ada flash memory, ada EEPROM. Ya. Lalu ada kategorinya, kalau RAM itu ada read write atau bahkan ada yang read only gitu ya. Kalau ROM semuanya sama PROM itu kategorinya adalah read only. Kemudian kalau EEPROM, flash memory dan EEPROM ini kebanyakan adalah read saja. Ya. Lalu kalau volatilnya RAM ini volatil. Nah ini kebanyakan lainnya adalah non volatil. Lalu terakhir mengenai cache memory. Nah ini salah satu internal memory juga yang tadi kaitannya saya bilang yang mengakses langsungnya adalah si prosesor. Cache memory difungsikan mempercepat kerja memori. Cache memory difungsikan mempercepat kerja memori utama gitu ya, sehingga mendekati kecepatan si prosesor. Dalam organisasi komputer, memori utama RAM lebih besar kapasitasnya, namun lebih lambat operasinya. Sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Cache memori biasanya berisikan salinan memori utama yang ingin langsung dieksekusi saja. Jadi yang penting-penting aja. Oh, ketika kita mau mengeksekusi A, maka cache memori akan mengambil dari RAM A untuk disimpan sementara, kemudian akan diberikan langsung ke si prosesor. Nah, itu sempat penyimpanan sementara. Ini adalah gambarnya. Ini adalah letak cache memori ya. Lalu di sini ada prosesor. Kalau register itu tadi di dalam si prosesor ya. Pada saat CPU membaca sebuah word memory data ya, kumpulan dari berapa byte tadi ya, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di dalam cache memori. Bila ada dalam cache memori, maka dilakukan pengiriman langsung ke prosesor. Bila tidak dijumpai, maka dia akan langsung mencari di memori utama. Jadi kalau masih terdapat di cache memorinya, wah itu pengaksesannya akan jauh lebih cepat. Ya, artinya misalnya dia masih aktif dan itu masih tersimpan di cache memori. Ya, tapi kalau nggak ada, ya dia akan diminta bantuan ke RAM. Kerja cache adalah mengantisipasi terhadap permintaan data memori yang akan digunakan oleh si prosesor. Apabila data diambil langsung dari memori utama, bahkan memori eksternal akan memakan waktu yang lama, sehingga menyebabkan status tunggu atau idle pada si prosesor. Nah itu ya. Makanya kalau ada data yang masih aktif gitu ya, dia akan dihandle sementara di cache untuk disimpan sementara untuk kemudian dipangkai oleh si prosesor. Lalu ada unsur-unsur rancangan memori, ada kapasitas, ukuran blok, ada mapping, terus ada algoritma pengganti, ada write polish, ada jumlah cache. Kita akan lihat beberapa. Contoh kapasitas cache. Nah ini, semakin besar kapasitas cache tidak berarti semakin cepat prosesornya. Semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gate pengalamatan sehingga akan memperlambat proses. Lalu berapa idealnya? Idealnya adalah 1 KB sampai dengan 512 KB. Nah ini adalah contoh ketika kita membaca ukuran cache memori gitu ya dengan menggunakan aplikasi CPU-Z. Ukurannya 32, 256 kayak gitu ya. Maka tidak akan terlalu besar. Terdapat dua macam letak cache berada dalam kepingan prosesor yang disebut sebagai on-chip cache atau juga cache internal. Kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut sebagai off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletakkan
dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Akibatnya waktu aksesnya lebih cepat, sangat cepat ya. Lalu cache internal biasanya disebut sebagai cache tingkat 1, L1. Lalu ada cache eksternal yang berada di luar keping chip prosesor disebut sebagai level 2 atau tingkat 2. Lalu kadang ada lagi level cache eksternal berikutnya disebut sebagai level 3. Ini kan kalau contohnya tadi ada L3 cache, ukurannya jauh lebih besar ya. Hanya sekedar pembantu saja sih dia. Terus ada algoritma penggantian. Nah, ini ada dua jenis algoritma. Ada least recently used, ada first in first out. Ya. Algoritma pergantian adalah suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam memori cache yang lama dengan data yang baru. Jadi kalau sudah selesai datanya dipakai, lalu kemudian data yang baru berikutnya akan diproses. Nah, ini mekanisme pergantian ini yang disebut sebagai algoritma pergantian. Kalau algoritma yang paling efektif adalah least recently used atau LRU. Mengganti blok data yang lama yang berada dalam cache yang tidak memiliki referensi, diganti dia ya kalau sudah selesai. Terus kalau yang lain adalah first in first out, FIFO. Jadi kalau data awal sudah masuk, yang masuk pertama lah yang akan kemudian dieksekusi ya. Jadi yang masuk pertama dia akan yang pertama keluar. Nah, selesai. Jadi sampai situ. Jadi sebelum kita melangkah ke jenis memori yang biasa dikenal RAM, bahwa ternyata prosesor ternyata dibantu atau dihandle tugasnya oleh memori internal memori. Ya, walaupun nanti kita fokus kepada oh ya berapa sih jumlah RAM kita berapa giga kayak gitu. Tapi kita sering mengabaikan internal memorinya, ada berapa level cache di sana, cache memorinya berapa besar. Padahal ini yang akan berhubungan langsung dengan si prosesor. Walaupun dia akan dibantu oleh memori utama RAM. Ya. Jadi penting nanti ketika Anda membeli suatu perangkat, mencari prosesornya L1-nya berapa, lalu nanti si motherboardnya punya dukungan L2, L3 enggak, kayak gitu. Lalu kemudian dukungan cache memorinya seperti apa. Nah, ini penting untuk juga dicari tahu, diketahui. Oke, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Nanti ketemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas mengenai eksternal memori.